Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ustazah yang PJJ yang di rumah atau yang tidak hadir saat KB, berikut ini ustazah bakal share ke antum materi yang ustazah sampaikan hari ini. Nah, materi hari ini adalah tentang aljabar. Tentang mengenal bentuk aljabar. Nah, di sini antum boleh buka bukunya halaman 198, itu adalah mengenal bentuk aljabar. Aljabar di sini adalah antum memisalkan sesuatu nilai yang antum tidak tahu berapa dulu nilainya. Jadi dimisalkan dengan huruf atau yang sering disebut dengan variabel. Di sini kalau boleh dilihat di masalah 3.1 di sini katanya Pak Thohir membeli buku pesanan dari sekolahnya, dia membeli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik membeli buku 5 buku. Nah, di sini di alternatif pemecahan masalahnya dari bentuk aljabarnya, Pak Thohir 2 kardus buku dan 3 buku, sedangkan Pak Erik 5 buku. Nah, satu kardus bukunya kita tidak tahu satu kardus bukunya itu berapa banyak bukunya. Makanya dibentuk aljabarnya jadi 2x tambah 3. Nah, simbol x di sini untuk menyatakan banyak buku dalam kardus. Kenapa ustazah katakan aljabar itu memisalkan? Jadi nilai x itu kita misalkan karena kita tidak tahu berapa banyaknya dulu dalam satu kardus itu berapa bukunya. Berarti x itu simbol yang kita misalkan untuk nilai kardusnya. Makanya jadi 2x tambah 3. Ini bentuk aljabarnya, 2x tambah 3. Karena x itu untuk satu kardusnya, jadi x itu ada 2 kardus berarti 2x tambah 3. Karena Pak Erik tidak ada kardus, tidak ada satu bungkus kardus pun, cuma 5 buku, makanya bentuknya cuma 5 buku. Nah, selanjutnya di sini setelah antum udah tahu bentuk aljabarnya, nah simbol X tersebut bisa mewakilkan sembarang bilangan. Sembarang bilangan yang bakal kita ketahui. Kita bisa mencari sembarang bilangan yang bakal kita tahu. Mungkin satu kardus buku itu 10 buku isinya. Makanya di sini ada pemisalan X-nya kalau 10. Kalau X-nya 10, maka buku yang didapat adalah sebanyak 23. Kalau X-nya 15 itu sebanyak 33. Ini memasukkan nilainya 2X, berarti 2 kali X. 2 kali X, X-nya kita misalkan 10, berarti 2 kali 10 ditambah 3, makanya hasilnya 23. Nah, seperti ini memasukkan nilai ketika kita mencari nilai yang kita tidak tahu. Ini memasukkan nilainya. Nah, di sini ada di tabel 3.2, ini contoh lainnya dalam bentuk aljabar. Di sini ada 2 bola di baris yang pertama ada 2 bola. Terus bentuk aljabarnya 2. Karena bola ini udah ada nilainya, maka dalam bentuk 2. Kalau yang kedua itu ada kotak atau box. Box yang pertama itu, kotak yang pertama itu satu kotak bola. Jadi antum masih tidak tahu satu kotak bola itu berapa banyak bolanya. Makanya di sini dimisalkan dengan X. Jadi kalau satu kotak yang dimisalkan X, berarti 2 kotaknya berarti X ditambah X atau 2X. 2 kotak bola. Nah, jika 2 kotak bola ditambah dengan 4 bola, jadi makanya bentuk aljabarnya jadi 2X ditambah 4. 2 kotak bola ditambah 4 bola. Nah, untuk selanjutnya, kalau untuk yang selanjutnya di sini masih ada boxnya. Nah, tiba-tiba di sini ada satu tabung bola. Satu tabung bola di sini dimisalkan Y. Kenapa dimisalkan Y tidak X lagi? Karena kotak dengan bola itu beda besarnya. Kalau beda besarnya berarti tiap dalam satu kotak dan satu tabung itu beda berapa banyak bolanya. Makanya untuk kotak dimisalkan X, untuk tabung dimisalkan Y. Jadi di sini ada 2 kotak, di sini satu tabung. Berarti 2 kotak 1 tabung. Jadi 2X tambah Y karena bolanya ada 4 tambah 4. Berarti 2 kotak 1 tabung dan 4 bola. Nah, untuk yang selanjutnya ada 2 kotak. Tabungnya 3, bolanya ada 6. Berarti 2X tambah 3Y tambah 6 karena bolanya 6. Nah, untuk yang terakhir berarti antum bisa menyelesaikan sendiri. Kotaknya ada 3. Berarti kotak tadi simbolnya X, 3X. 4 untuk tabung 4Y, berarti 4Y 3X tambah 4Y, bolanya ada 8, berarti 3X tambah 4Y tambah 8. Ini dari bentuk aljabarnya. Nah, di sini dia bentuk aljabarnya. Nah, kalau boleh kita lihat lagi di sini. Nah, untuk 2X tambah 3Y ini ustazah kasih tahu, untuk nilai X ini dinamakan dengan variabel. X ini dinamakan dengan variabel. Untuk nilai di depannya itu namanya koefisien.
Nilai di depan X itu koefisien. Dan yang terakhir yang dia berdiri sendiri itu namanya konstanta. Ya, itu namanya konstanta. Kita lihat lagi di buku ini. Di halaman 202. Di sini ada 2X tambah 4. Kalau 2X berarti itu satu buah suku. Si 4 ini juga satu buah suku. Jadi dalam bentuk seperti ini ada dua suku. Dua suku dalam bentuk penjumlahan ini. Nah, dari satu suku itu ternyata di sini ada. Yang X tadi yang saya katakan itu namanya variabel. Nilai di depan X itu atau di depan variabel itu namanya koefisien. Koefisien dari X bernilai 2. Nah, untuk konstantanya berarti 4. Konstanta 4. Konstanta ini yang dia berdiri sendiri. Dia tidak ada temannya, tidak ada variabelnya. Dia berdiri sendiri, namanya konstanta. Variabel yang bentuknya huruf, koefisien nilai di depan variabel. Jadi koefisien ada ketika variabel ada. Oke, konstanta yang berdiri sendiri. Nah, di sini bentuknya. Jadi kalau nanti ditanya bentuk soal yang seperti ini, kita balik lagi di sini. Nah, di sini 2X tambah Y tambah 4, antum bisa melihat. Di sini ada berapa suku? Suku pertama 2X, suku yang kedua Y, suku yang ketiga 4. Berarti bentuk aljabar ini ada 3 suku. Ada 3 suku. Nah, untuk variabelnya ada berapa? Ada variabel X dan variabel Y. Ada variabel X dan variabel Y. Nah, kalau yang ditanya nilai koefisien dari variabel X, nilai di depan X ada 2, berarti koefisien X nilainya 2. Koefisien Y nilainya 1. Kalau tidak ditulis angka di dekat variabel, itu berarti dia bernilai 1. Nah, yang berdiri sendiri adalah konstanta, berarti konstantanya sama dengan 4. Nah, untuk yang terakhir ini 2X tambah 3Y tambah 6. Di sini variabelnya masih sama. Ada X, ada Y. Sukunya masih sama juga. Ada suku yang pertama 2X, suku yang kedua 3Y, suku yang ketiga 6. Berarti di dalam bentuk aljabar ini ada 3 suku. Nah, untuk koefisien X-nya bernilai 2, koefisien Y-nya bernilai 3. Untuk konstantanya bernilai 6. Nah, nanti Ustazah fotokan untuk soal antum, tugas antum untuk hari ini. Silahkan dikerjakan dan langsung dikirim hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.